Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa seorang pria yang sudah memiliki segalanya, istri yang baik, rumah yang nyaman dan hidup yang mapan, tiba-tiba mempertaruhkan semuanya hanya untuk mengejar istri orang lain? Ini bukan sekedar tentang nafsu, tapi tentang lubang hitam di dalam jiwa yang gagal ia tutup di rumahnya sendiri. Kenyataannya, fenomena rumput tetangga lebih hijau adalah jebakan dopamin paling berbahaya dalam sejarah psikologi pria. Mengapa wanita yang sudah dimiliki justru terasa ribuan kali lebih menantang dibandingkan wanita yang masih sendiri? Hari ini, Tante Vera akan membongkar sisi gelap dan rahasia terdalam dari pikiran pria yang terobsesi pada istri orang lain. Simak baik-baik, karena mungkin apa yang akan Tante sampaikan bisa menyelamatkan harga diri atau rumah tangga Anda. Halo sahabat bijak di kanal Seni Memikat. Semoga hari Anda selalu dipenuhi dengan keberkahan dan kejernihan pikiran. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke labirin psikologi pria, Tante ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari komunitas ini. Dukung terus kanal Seni Memikat dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda tidak akan tertinggal pelajaran hidup berharga yang Tante bagikan setiap harinya. Mari kita bangun ruang diskusi yang sehat di kolom komentar nanti. Sekarang, mari kita mulai pembahasannya. Alasan pertama yang sangat mendasar adalah perburuan suasana baru atau yang kita sebut novelty seeking. Dalam otak pria, ada zat kimia bernama dopamin yang akan melonjak drastis saat ia menemukan sesuatu yang baru dan asing. Bayangkan Anda memakan hidangan yang sama setiap hari selama 10 tahun. Meskipun hidangan itu lezat dan bergizi, lidah Anda akan mulai mati rasa. Inilah yang terjadi pada banyak suami. Kehadiran istri orang lain bukan berarti wanita itu lebih hebat, namun ia adalah wilayah yang belum terpetakan. Secara psikologis, pria adalah makhluk penjelajah. Ketika rutinitas rumah tangga berubah menjadi daftar belanja, cicilan, dan keluhan anak, ia mulai merasa kehilangan identitasnya sebagai pemburu. Istri orang lain hadir sebagai objek fantasi yang tidak terkontaminasi oleh urusan domestik. Pria tersebut tidak perlu melihat wanita itu saat sedang mengomel, memakai daster lusuh, atau dalam keadaan sakit. Yang ia lihat hanyalah sisi terbaik, sisi misterius yang memicu imajinasinya. Ini adalah mekanisme pelarian mental. Ia tidak sedang jatuh cinta pada orangnya, melainkan pada sensasi baru yang ia rasakan dalam dirinya sendiri saat berinteraksi dengan wanita tersebut. Inilah bahayanya, ia mengejar bayangan, bukan kenyataan. Pria sering lupa bahwa suasana baru ini hanyalah hiasan depan, dan jika ia berpindah ke sana, rutinitas yang sama pun akan kembali menghampirinya dalam beberapa tahun ke depan. Poin kedua menyentuh aspek yang paling sensitif, kepuasan biologis dan batin. Masalah ranjang bukan hanya soal aktivitas fisik, melainkan soal harga diri dan penaklukan. Bagi banyak pria, mendapatkan perhatian dari istri orang lain adalah bukti bahwa ia masih memiliki daya pikat yang kuat. Ada sebuah ego sektoral yang terpenuhi ketika ia merasa mampu menggeser posisi suami sah di hati wanita tersebut. Seringkali, di dalam rumah tangganya sendiri, seks telah berubah menjadi sebuah kewajiban yang hambar, bukan lagi sebuah perayaan gairah. Pria merasa ditolak atau merasa istrinya hanya melayaninya karena terpaksa. Saat ia melihat istri orang lain yang tampak responsif, hangat, dan penuh gairah, ia secara otomatis membandingkan. Ia merasa bahwa jika ia bisa menaklukkan wanita yang sudah memiliki pasangan, maka kualitas kejantanannya berada di tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah bentuk kompensasi atas rasa tidak aman, insecurity yang ia rasakan. Ia mencari validasi luar karena di dalam rumah ia merasa sudah mati sebagai lelaki. Namun ingat, kepuasan yang didapat dari pengkhianatan tidak akan pernah memberikan ketenangan batin. Itu hanyalah candu sesaat yang akan meninggalkan lubang yang lebih besar di kemudian hari. Alasan ketiga adalah kelaparan akan apresiasi. Banyak pria yang merasa menjadi mesin ATM berjalan di rumahnya sendiri. Ia bekerja dari pagi hingga malam, namun saat pulang, yang ia terima hanyalah tumpukan masalah dan kritik. Komunikasi yang sehat telah mati, digantikan oleh instruksi dan keluhan. Di titik inilah, istri orang lain masuk melalui pintu empati.
Pria sangat rentan terhadap wanita yang mau mendengarkan keluh kesahnya tanpa menghakimi. Mengapa istri orang? Karena wanita yang sudah menikah biasanya memiliki kematangan emosional dan lebih mengerti bagaimana cara menghargai perjuangan seorang pria. Terjadi pertukaran validasi yang intens di sini. Sang pria merasa dimengerti dan didengar kembali, perasaan yang mungkin sudah hilang selama bertahun-tahun di rumahnya. Percakapan rahasia, curhat kecil di jam kerja, atau tatapan mata yang penuh pengertian menjadi bensin bagi api perselingkuhan. Padahal seringkali wanita tersebut juga sedang mencari validasi yang sama. Dua orang yang merasa kosong bertemu dan menciptakan ilusi bahwa mereka adalah pasangan yang paling cocok. Padahal mereka hanya sedang saling memanfaatkan untuk menambah luka emosional masing-masing. Keempat adalah fenomena psikologis yang disebut preselection. Secara insting, pria dan juga wanita cenderung lebih tertarik pada seseorang yang sudah terbukti bisa menjaga komitmen atau sudah dipilih oleh orang lain. Istri orang adalah simbol dari seorang wanita yang sudah tervalidasi kualitasnya. Dia sudah berhasil membangun rumah tangga, mungkin sudah menjadi ibu yang baik, dan tetap tampil menawan. Ada sebuah bias kognitif di mana pria berpikir, jika pria lain mau menikahinya, pasti dia punya sesuatu yang luar biasa. Ini menciptakan rasa penasaran yang tidak sehat. Pria cenderung melihat istri orang lain sebagai hadiah yang sudah teruji nilainya. Ditambah lagi, saat di luar rumah, wanita tersebut selalu menampilkan versi terbaik dirinya. Dia berdandan, tersenyum, dan bersikap sopan. Pria asing tidak melihat sisi buruknya saat dia sedang stres atau marah. Akhirnya, terjadilah perbandingan yang tidak adil. Suami membandingkan panggung depan istri orang dengan dapur kotor istrinya sendiri. Ini adalah perbandingan yang cacat logika. Namun emosi pria seringkali lebih kuat daripada logikanya saat dopamin sudah mengambil alih. Poin kelima adalah faktor yang sangat mendalam dan jarang dibahas, simbol kesuburan. Bagi pria yang dalam rumah tangganya belum dikaruniai anak, melihat istri orang yang sudah memiliki keturunan bisa memicu insting purba yang sangat kuat. Di level bawah sadar, pria tersebut melihat wanita itu sebagai sosok yang subur dan mampu memberikan keturunan. Ini adalah mekanisme biologis yang sangat primitif. Pria yang merasa gagal secara reproduksi dalam pernikahannya akan secara alami melirik wanita yang sudah membuktikan kemampuannya secara biologis. Kekecewaan, kesedihan, dan rasa tidak berdaya karena tidak memiliki anak seringkali dialihkan menjadi ketertarikan seksual pada wanita lain. Ia merasa bahwa dengan wanita ini, ia mungkin akan memiliki kesempatan untuk menjadi ayah. Ini adalah tragedi emosional, karena ia mencari solusi di tempat yang salah. Alih-alih memperbaiki komunikasi dan dukungan medis bersama istrinya, ia justru mengikuti dorongan insting yang justru akan menghancurkan masa depannya sendiri. Alasan keenam berkaitan dengan psikologi resiko. Bagi sebagian pria dengan karakter high risk taker, mendekati istri orang adalah sebuah permainan yang memicu adrenalin. Ada sensasi pencurian yang mendebarkan, melakukan sesuatu yang dilarang, bertemu secara sembunyi-sembunyi, dan ketakutan akan ketahuan menciptakan sebuah kondisi psikologis yang mirip dengan kecanduan judi. Bagi mereka, wanita lajang terasa membosankan karena terlalu mudah atau terlalu banyak tuntutan untuk masa depan. Sedangkan dengan istri orang, hubungannya seringkali terbatas pada saat ini saja, tanpa harus memikirkan masa depan yang rumit. Resiko konflik dengan suami wanita tersebut justru menjadi bumbu yang membuat hubungan itu terasa lebih hidup bagi mereka yang memiliki jiwa pemberontak. Namun, ini adalah kesenangan yang sangat destruktif. Mereka tidak sedang mencari cinta, mereka sedang mencari ledakan adrenalin. Setelah ledakan itu hilang, mereka akan merasa lebih kosong dari sebelumnya, dan kerusakan yang mereka tinggalkan seringkali permanen. Ketujuh, kita bicara soal kedekatan atau propinquity effect. Seringkali ketertarikan ini dimulai dari lingkungan kerja atau lingkungan pertemanan. Karena tuntutan pekerjaan, pria beristri sering menghabiskan waktu lebih banyak dengan rekan kerja wanita, yang mungkin juga sudah bersuami, daripada dengan istrinya sendiri. Kebersamaan yang intens, tekanan pekerjaan yang sama, dan makan siang bersama menciptakan ikatan emosional yang tidak sengaja.
Saat dua orang yang sama-sama sudah menikah berbagi keluhan tentang pasangan masing-masing, terciptalah rasa senasib sepenanggungan. Oh, suamiku juga begitu. Atau, istriku tidak pernah mengerti aku seperti kamu mengertiku. Kalimat-kalimat ini adalah benih perselingkuhan. Lingkungan yang mendukung terjadinya interaksi intens tanpa pengawasan moral yang kuat memudahkan pria untuk menyeberangi garis batas. Mereka lupa bahwa kedekatan itu muncul karena situasi, bukan karena mereka benar-benar berjodoh. Poin terakhir adalah apresiasi terhadap kematangan. Istri orang biasanya dianggap lebih matang, lebih mandiri, dan tidak drama dibandingkan wanita yang lebih muda atau belum menikah. Pria beristri seringkali mencari wanita yang setara dalam hal pengalaman hidup. Mereka ingin seseorang yang bisa diajak bicara tentang masalah dewasa tanpa harus menjelaskan dari awal. Wanita yang sudah bersuami dianggap sudah paham bagaimana cara menjaga rahasia dan bagaimana cara mengelola emosi. Pria merasa lebih aman berselingkuh dengan istri orang karena asumsi bahwa wanita itu juga punya banyak hal untuk dipertaruhkan, sehingga kecil kemungkinan dia akan membuat keributan. Ini adalah pemikiran yang sangat egois. Pria tersebut mencari kenyamanan tanpa tanggung jawab, sebuah hubungan parasit yang hanya mementingkan kepuasan emosional diri sendiri tanpa memikirkan hancurnya dua keluarga sekaligus. Sahabat bijak, pada akhirnya, ketertarikan pada istri orang lain adalah cermin dari apa yang kosong di dalam diri Anda sendiri. Itu bukan tentang kehebatan wanita tersebut, melainkan tentang ketidakmampuan Anda untuk mensyukuri dan merawat apa yang sudah Anda miliki. Ingatlah, pengkhianatan adalah cara tercepat untuk menghancurkan harga diri yang Anda bangun bertahun-tahun. Rumput tetangga terlihat lebih hijau hanya karena Anda tidak melihat dari dekat betapa banyak kotoran yang ada di sana. Jangan menjadi pria yang mengejar ilusi sampai kehilangan berlian di tangan sendiri. Jika ada masalah dalam rumah tangga, perbaikilah dasarnya, bukan mengganti atapnya dengan milik orang lain. Jadilah pria yang dihormati karena kesetiaannya, bukan karena kepandaiannya bermain api. Terima kasih sudah menyimak, Tante Vera pamit. Salam kesetiaan dan salam seni memikat.